Halo Family Seeker, kabar duka datang dari dunia hiburan China. Aktor sekaligus penyanyi Yu Menglong meninggal dunia pada hari Kamis 11 September 2025 di usia 37 tahun. Yu Menglong dikenal juga dengan nama Alan Yu. Diberitakan bahwa Yu Menglong ini meninggal karena jatuh dari lantai 5 sebuah gedung apartemen. Namun, banyak pihak yang meragukan penyebab kematiannya ini benar atau tidak. Apakah memang benar karena terjatuh atau ada rahasia lain di balik kematiannya ini? Jadi, bagaimana kisah yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Menurut berita resmi yang beredar, malam sebelum tragedi ini terjadi, Yu Menglong berkumpul bersama dengan teman-temannya di sebuah apartemen. Lalu, sekitar pukul 2 dini hari, Yu Menglong kembali ke kamarnya dan menguncinya dari dalam. Namun, keesokan paginya, sekitar pukul 6 pagi, tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa karena terjatuh dari gedung. Tubuhnya ini ditemukan oleh seorang warga yang sedang berjalan dengan anjingnya. Dan warga tersebut langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi menyebut insiden tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi dan Yu Menglong meninggal di tempat setelah menghantam lantai beton. Pihak agensi dan kepolisian sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ditemukan unsur-unsur kriminal dalam kematian Yu Menglong ini. Namun, ada beberapa hal yang memicu keraguan publik terhadap pernyataan resmi tersebut. Seperti misalnya, ditemukan ada 2 jam Rolex milik temannya berada di dalam saku celana Yu Menglong. Lalu, di apartemen temannya ini ditemukan kain dengan noda darah. Bukan hanya itu, kondisi ruangannya pun berantakan. Gorden jendela penuh dengan darah, kaca jendela pecah, besi penyangga jendela pun bengkok. Ini memperlihatkan jendela dibuka dengan paksa secara manual. Dan dinding luar di bawah jendela apartemen pun penuh dengan cakaran yang diduga cakaran Yu Menglong ketika didorong keluar jendela, serta kasa nyamuk yang kabarnya sulit dilepas tanpa alat khusus, tapi ini bisa terlepas. Selain itu, jejak tangan misterius ditemukan pada kaca apartemen lantai bawah, seakan-akan Yu Menglong mencoba berpegangan sebelum terjatuh. Jadi kalau dibayangkan, posisi kepala Yu Menglong ada di bawah ketika dilempar keluar dari jendela apartemen. Dan dia seperti menahan dengan tangannya dengan memegang kaca jendela apartemen lantai bawah supaya tidak terjatuh. Ada tambahan fakta bahwa Yu Menglong diketahui mempunyai fobia ketinggian. Maka rasanya kalau ia mau bunuh diri pun, ia tidak mungkin memilih untuk melompat dari ketinggian. Jadi ini semakin memperkuat anggapan bahwa insiden ini ada kejanggalan. Apalagi seluruh CCTV di apartemen dan sekitarnya seperti sengaja dirusak. Polisi pun terkesan langsung menutup kasus tersebut. Jadi netizen curiga ini bukan bunuh diri biasa. Apalagi Yu Menglong mempunyai jadwal syuting yang padat dan tidak menunjukkan gejala depresi, sehingga rasanya tidak mungkin ia menghabisi nyawanya sendiri. Menurut kabar yang beredar, pihak rumah sakit pun sempat mengeluarkan pernyataan bahwa di tubuh Yu Menglong ada bekas beberapa suntikan narkoboy dan racun ikan buntal. Bukan hanya itu, anusnya pun rusak. Tapi pernyataan tersebut tiba-tiba ditarik kembali oleh pihak rumah sakit. Isu semakin panas setelah beredar video yang disebut-sebut berisi suara teriakan dan tangisan Yu Menglong sebelum kejadian. Karena itu, sejumlah rumor liar pun berkembang. Ada rumor yang berkata bahwa Yu Menglong ini pernah ditaksir oleh seorang gay kalangan atas, tapi Yu Menglong menolaknya karena ia normal. Ada juga rumor yang beredar kalau Yu Menglong ini dijebak oleh seorang temannya untuk menghadiri acara makan malam. Di saat itu, asistennya dilarang ikut dengan alasan acara ini bersifat pribadi.
Acara ini berlangsung dari pukul 10 malam sampai pukul 2 dini hari. Lalu pada pukul 2 dini hari, Yu Menglong dibawa oleh teman-temannya ke apartemen milik salah satu temannya dalam keadaan mabuk. Di saat itu, Yu Menglong dilecehkan dan diperkaos oleh para gay kalangan atas secara bergiliran. Yu Menglong dikabarkan sempat menelepon polisi pada pukul 3.30 dini hari dan polisi pun sempat datang tapi pergi lagi. Ada juga rumor yang berkata kalau Yu Menglong ini masuk daftar hitam industri hiburan karena ia melanggar aturan tersembunyi. Di dalam dunia hiburan China, ada budaya minum-minum yang harus dilakukan oleh para aktor dan artis untuk menemani para elit dunia hiburan. Jadi sejak umur 25 tahun, Yu Menglong sudah sering disiksa dan diancam untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya ia tidak mau. Karena itu, Yu Menglong sudah tidak tahan lagi dengan semua itu. Maka ia mengumpulkan bukti-bukti kejahatan pencucian uang para elit dunia hiburan dengan tujuan untuk membatalkan kontraknya atau untuk membebaskan dirinya. Yu Menglong menyimpan bukti-bukti ini di dalam sebuah USB, tapi akhirnya ketahuan. Makanya ia disiksa secara brutal dan ia dipaksa untuk menyerahkan USB tersebut. Jadi, aturan tersembunyi di dunia hiburan China adalah kalau kamu menyimpan rahasia kotor para penguasa, maka kamu tidak akan pernah dibiarkan hidup. Beberapa nama besar di industri hiburan diduga terlibat dalam kasus ini, seperti misalnya seorang sutradara yang bernama Cheng Ching Song. Dia adalah seorang sutradara drama BL atau Boys Love, tapi ia sudah membantah keras dan memberikan bukti keberadaannya pada malam kejadian. Lalu ada seorang penulis naskah bernama Ji Guangguang. Warganet menduga Ji Guangguang ini terlibat karena ada unggahan lamanya di sosial media yang menunjukkan sudut apartemennya yang terlihat mirip dengan apartemen tempat Yu Menglong jatuh. Dan anehnya, Ji Guangguang langsung menghapus foto apartemennya tersebut. Ia juga menutup kolom komentar di Weibo-nya. Dan 2 jam tangan Rolex yang ditemukan di saku celana Yu Menglong diduga milik si Ji Guangguang ini. Karena 2 jam tangan tersebut terlihat mirip dengan foto jam tangan yang pernah diunggah Ji Guangguang di akun media sosialnya. Selain kedua nama di atas, warganet juga menduga aktor Gao Tayu terlibat dalam insiden Yu Menglong ini. Dia pernah memaksa Yu Menglong untuk menjadi seorang gay, tapi Yu Menglong menolaknya. Lalu ada nama artis Song Yiren yang diduga terlibat dalam kasus ini juga. Kabarnya Song Yiren ini dekat banget sama Ji Guangguang dan Cheng Ching Song. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang terlibat, tapi Mimin tampilkan saja foto-fotonya ya. Sekali lagi, semua ini hanya rumor-rumor yang beredar. Karena polisi sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kematian Yu Menglong tidak ada unsur-unsur kriminalnya. Apalagi Ibu Yu Menglong akhirnya angkat bicara, yaitu pada tanggal 16 September 2025 yang lalu. Ibunya mengatakan bahwa kematian anaknya ini murni kecelakaan akibat pengaruh alkohol. Ibunya juga menambahkan bahwa kepolisian telah menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan hasilnya kepada keluarga. Jadi kita cuma bisa mendoakan semoga Yu Menglong bisa beristirahat dengan tenang dan semoga kasusnya memperoleh keadilan yang setimpal. Yu Menglong ini adalah seorang anak tunggal. Ia lahir pada tanggal 15 Juni 1988. Ayahnya sudah meninggal, maka ia dibesarkan hanya oleh ibunya. Ia dikenal melalui perannya dalam drama Go Princess Go pada tahun 2015, lalu drama Eternal Love pada tahun 2017, dan drama The Legend of White Snake pada tahun 2019. Sebagai penutup, ada seorang aktor bernama Xiao Renliang. Ia berasal dari agensi yang sama dengan Yu Menglong. Xiao Renliang ini menghabisi nyawanya sendiri pada tanggal 16 September 2016 yang lalu. Menurut kabar, ia melakukan hal tersebut karena menderita depresi. Karena hal ini, banyak yang mempertanyakan, apakah memang dunia hiburan China sekeras itu?
Bagaimana menurut Family Seeker? Oke, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!